Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan aksi nyata modul 1.4, merupakan salah satu tugas dari pendidikan guru penggerak, yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah kita di UPT SPM SLB Negeri 4. Sebelumnya terima kasih Bapak Ibu telah menyempatkan waktunya untuk hadir di kegiatan saya ini. Baik, adapun yang ingin saya paparkan yaitu tentang budaya positif. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, bisa dilihat bahwa tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada murid agar dapat memperbaiki lakunya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat murid. Selanjutnya, sesuai dengan judul budaya positif, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu budaya positif. Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab sesuai dengan profil belajar Pancasila. Inilah penjelasan sedikit tentang budaya positif yang sudah semestinya kita sudah miliki bersama di sekolah. Konsep inti dari budaya positif ada 8, yaitu pertama perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, apa yang dimaksud dengan perubahan paradigma baru? Paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik dapat belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Lanjut, miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, biasanya ini terjadi miskonsepsi ya, yang selalu kita lakukan, atau biasanya itu kita sebagai guru tuh harus mengontrol murid, tapi sebenarnya tidak bisa seperti itu ya. Itu miskonsepsi. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat merasa bersalah mampu menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua kekuatan positif efektif dan bermanfaat. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Jadi di sini kita sebagai guru yang biasanya itu pasti merasa bahwa guru itu harus mengontrol murid, padahal semestinya tidak seperti itu. Kedua, kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Bahwa selama ini kita merasa bahwa kalau kita menceramai siswa, mengkritik siswa, itu sebuah penguatan karakter, padahal belum tentu seperti itu. Yang ketiga, ilusi bahwa penguatan positif efektif dan bermanfaat. Seperti misalnya kalau kita ada sesuatu, kita mau supaya dia rajin, selalu terima kasih penghargaan hadiah-hadiah
supaya dia mau baik, belum tentu itu juga suatu tindakan yang benar. Nah, kemudian dilihat bahwa orang dewasa berhak mengatur. Jadi di sini bahwa biasanya kita menganggap bahwa kita sebagai orang tua yang benar, padahal kita tanpa mendengarkan pendapat dari murid tersebut. Selanjutnya, nah di sini mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Yang biasa kita selalu dapatkan stimulus respon realistis atau kebutuhan kita sama. Sesuai dengan teori kontrol, kebutuhan kita berbeda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Sesuai dengan teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Stimulus respon yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Padahal sesuai dengan teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Perilaku kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain. Nah, sebenarnya sesuai dengan teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Stimulus respon yang selanjutnya, pemaksaan ada pada saat rujukan. Kalau teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Jadi teori kontrol itu model berpikir menang-menang. Selanjutnya jadi tentang disiplin positif. Ini disiplin positif penjelasannya tentang disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diakini. Sedangkan pengertian dari disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan atau biasa disebut dengan reward atau dengan ancaman dan hukuman. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan yang universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, nilai-nilai kebajikan yaitu nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya, contoh kebajikan, institusi atau organisasi. Sesuai dengan nilai kebajikan profil pelajar Pancasila yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan beramal mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Kemudian yang selanjutnya toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, adiliat, empati, keingintahuan, kreatif, bekerja sama, percaya diri dan komitmen, dan keterampilan hidup dapat dipercaya lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik dari diri. Nah, yang perlu kita ketahui sebenarnya ini 5 kebutuhan dasar sebagai manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan yang kita inginkan, tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi ada 5 kebutuhan dasarnya manusia, Bu. Jadi bisa juga baik. Ini sebenarnya yang diperlukan dari siswa. Karena kalau salah satu ini hilang dari manusia atau siswa, atau mungkin dia akan berlomba mencari 5 kebutuhan dasarnya. Yang pertama bertahan hidup, yaitu di mana manusia itu butuh yang namanya makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima.
Jadi siswa itu selalu mau memiliki rasa kasih sayang dan rasa diterima oleh gurunya, yang seperti rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dari dalam kelompok. Yang kemudian penguasaan. Jadi ternyata dalam kebutuhan dasar manusia itu ada juga rasa-rasa ingin menguasai, seperti memiliki harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Jadi ini salah satu kebutuhan manusia. Jadi kalau ada yang selalu orang yang mau menjaga harga dirinya, lima kebutuhan dasar manusia. Jadi ada juga penguasaan. Ternyata setiap manusia itu punya rasa ingin selalu dihargai, selalu ingin dianggap, selalu ingin memimpin, selalu mau berprestasi dan diakui dan didengar. Jadi kalau ada siswa tidak memiliki ini, mungkin dia selalu bikin bikin masalah dan sebagainya. Kemudian kebutuhan dasar manusia yang keempat yaitu kebebasan. Kita sebagai manusia selalu merasa mau mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Selanjutnya kesenangan. Kita juga sebagai manusia pasti selalu mau bermain, humor, antusias dan tertawa. Nah itu tadi 5 kebutuhan dasar. Nah selanjutnya motivasi perilaku manusia. Jadi ada 2 motivasi perilakunya manusia. Yang biasa kita mau melakukan sesuatu yang mau kita lakukan biasanya itu terdiri atas 2 motivasi. Yang pertama motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Nah apa itu motivasi intrinsik? Jadi kalau mau melakukan sesuatu itu biasanya ada juga motivasi dari dalam diri kita untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi biasa tuh kalau ada orang melakukan sesuatu ada 2 motivasinya. Kalau bukan dari ekstrinsik ya motivasi intrinsik. Sudah dijelaskan bahwa X dan Y dari luar dan dari dalam diri kita motivasinya. Nah, selanjutnya saya mau lagi untuk mengenal yang namanya hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah, hukuman ini yang sering kita dapatkan, yang mungkin paling sering kita berikan kepada siswa tadi di sekolah. Yang dimana itu hukuman yang termasuk dalam tidak tercerna atau tiba-tiba, jadi spontan kita berikan kepada murid. Yang kedua, murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Yang ketiga, bersifat satu arah. Yang keempat, berupa hukuman fisik dan psikis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi semua anak-anakku. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat. Nah, hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Saya tanya, ada yang pernah mendengar keyakinan kelas? Ya, itu keyakinan kelas itu sama halnya dengan peraturan tata tertib yang pernah kalian dan biasa kalian dapatkan di sekolah kita. Nah, maka dari itu, adapun juga kita mau membuat keyakinan di kelas kita. Di sini bukan tentang tata tertib, tetapi keyakinan kelas atau kesepakatan kita di dalam kelas untuk menciptakan pembelajaran yang tertib dan aman, nyaman ketika belajar di dalam kelas. Semua setuju kalau kelasnya tertib? Semua setuju kalau kelasnya nyaman? Untuk menciptakan situasi, kondisi tertib dan nyaman selama di kelas, kita harus membuat yang namanya keyakinan. Nah, di sini keyakinan kelas itu adalah sesuatu yang kita sepakati
sesuatu yang ada pada dalam diri kita, sesuatu yang kita yakini bahwa hal itu adalah hal yang baik, ya, hal yang baik. Nah, sekarang contoh diberikan, misalnya kalian biasa dengar yang namanya tata tertib saja ya. Tata tertib. Ada yang tahu sih salah satu tata tertib sekolah yang ada di sekolah tak? Tata tertib yang ada di sekolah contohnya. Kalian tahu? Ya, silakan Pak. Betul, tidak merusak fasilitas sekolah. Ada yang lain? Ya, silakan. Hormat terhadap guru bagus sekali. Yang lain? Apakah memakai seragam sesuai dengan hari ini itu sebuah tata tertib? Contoh lagi, memakai sepatu warna hitam itu sebuah tata tertib? Ya. Betul. Atau misalnya gini, dilarang menggunakan sepatu putih. Itu tata tertib atau bukan? Ya. Tata tertib. Oke, aturan tadi yang di sini ya. Itu ada tadi dua kata, dua perbedaan tata tertib yang dua contoh. Yang pertama, menggunakan sepatu warna hitam dengan dilarang menggunakan sepatu warna putih. Kira-kira dari dua kalimat tersebut sama tujuannya? Sama tujuannya? Sama-sama diharuskan dipakai sepatu hitam. Tetapi ada yang berbeda. Ada yang menggunakan kata dilarang, sama ada yang menggunakan kata wajib atau diharuskan. Perintah. Nah, jadi mengharapkan karena kita di sini mau membuat keyakinan kelas, dan itu semuanya berasal dari keyakinan kita semua. Jadi, ibu sebentar akan mengarahkan kalian membuat satu kalimat keyakinan kelas yang kalian yakini bahwa kalimat itu akan membuat kelas kita nyaman belajar, membuat kelas kita tertib belajar. Tetapi ibu kita jangan sih menggunakan kata-kata negatif. Kata-kata negatif itu contoh: dilarang, tidak boleh, jangan. Nah, kalau ada yang bisa menggunakan kalimat yang positif, contoh saling menghargai. Lalu kalian gini, tidak boleh kurang ajar sama guru, itu kalimat negatifnya. Dan kalimat positifnya itu hormatilah gurumu. Sama-sama tujuannya sama kan? Tetapi ada yang menggunakan kalimat negatif, ada yang menggunakan kalimat positif. Gitu. Jadi ibu sebentar akan membagikan kalian satu persatu tentang kira-kira keyakinan kesepakatan apa yang kita mau sepakati untuk membuat kelas kita belajar dengan nyaman dan tertib. Ada yang menanyakan sampai di sini? Tidak, sudah jelas? Oke, baik. Ibu akan membagikan kalian sedikit note. Tuliskan satu saja kalimat keyakinan kelas yang kalian yakini. Bang, kita dari keyakinan kelas. Oke, ibu ada satu tulisan dari apa menuliskan di mulai dari papan tulis ini. Ibu tulis di sini keyakinan kelas.
Kita sepakat bahwa kelas kita harus bersih. Sepakat? Di sini ada yang menulis aktif mengikuti pelajaran di kelas. Sepakat? Sepakat. Nah, sekarang juga kalimat ini luar biasa. Menjalin rasa toleransi agar tercipta kelas yang harmonis. Kira-kira kalimat yang lebih singkat paling itu bagaimana? Saling menghargai sesama dengan salah. Menghargai dan berikutnya saling menghargai. Bukan cuma murid yang menghargai guru, tetapi guru juga harus menghargai murid. Itu namanya saling menghargai. Itu bukan berarti kalian yang selalu menghargai guru tak? Guru tidak. Saya tidak seperti dia. Lanjut. Di sini ada disiplin waktu. Setuju disepakati dengan disiplin waktu? Luar biasa ini yang disiplin waktu. Semua disiplin waktu harus disepakati. Yang pertama, disiplin waktu masuk kelas. Yang kedua, disiplin waktu mengerjakan tugas. Apalagi? Disiplin waktu apa lagi? Jam pelajaran. Sudah luar biasa. Berdasarkan sebentar menurut kalian satu persatu untuk tanda tangan bahwa apa yang kita sepakati ini akan kita